Menurutmu Yesus Kristus tuh tokoh sejarah atau tokoh cerita biasa? Oh, bagi saya itu dia tokoh sejarah. Hmm, berarti bisa dibuktikan dari data sejarah ya? Oh, sangat bisa lah. Oh ya mantap lah. Iyalah, kita tokoh kita itu kan tokoh dongeng-dongeng, Hmm. bukan seorang tokoh yang lari dari cerobong asap, melarikan diri kan. Ya, masa Nabi melarikan diri? Udah jangan di situ dulu. Oh langsung ngegas saja. Siap, 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 siap. Tapi kan kalau nyentil-nyentil sedikit kan nggak apa-apa kan? Itu udah banyak tadi nyentilnya. Oh ya baik, saya ikut aja. Saya ikut aja. Atau ini Lanjut. izin lah Erben, saya buka dari satu premis utama ya dari kekristenan. 2 Korintus 11 ayat 4 ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ternyata pengenalan akan Yesus harus akurat, tidak boleh melenceng 1% pun ya. Terus lalu siapa dan bagaimana nasibnya itu para pemberita Yesus yang lain ya? Galatia berapa ya? Oh ini nih. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kamu kepada suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Malaikat dari surga juga nggak bisa nih kalau memberitakan Injil yang dari berbeda dengan Rasul diberitakan, apalagi malaikat palsu ya. Jadi ini premis utama ya. Jadi tidak di kekristenan tentu menolak klaim bahwa fakta tentang Yesus Kristus di luar dari yang para rasul ceritakan ya, yang jelas di dalam perjanjian baru ini. Jadi itu terkutuk, nah, dikutuk dari kodok. Itu semoga bisa membuka diskusi kita. Halo, Ya, saya juga diskusi ini juga supaya pemirsa tahu bahwa betul-betul Tuhan Yesus Kristus itu ada fakta, kalau juga di luar Alkitab betul dia disalib, bukan ada peran pengganti gitu loh. ya itu nanti jurus kedua lah. Jurus pertama dulu, bukti-bukti di dalam Alkitab, apakah kebangkitannya itu disaksikan oleh banyak orang atau hanya 12 rasul saja. Nah itu misalnya mungkin kalau teman-teman ada literaturnya bisa di share ayatnya di mana, kemudian dijelaskan. Ayo jangan pelit informasi ya yang cerita tentang itu ya. Kan Lukas tuh bagus tuh, dia menyelidiki satu-satu saksi, ditanya misalnya Bu Maria, Maria Magdalena, setelah itu kan masih hidup mereka tuh ya, tidak semuanya meninggal kan. Gimana dulu ceritanya waktu kamu datang pagi-pagi subuh terus ketemu malaikat yang kamu eh, pikir itu adalah penjaga taman. Nah itu kan Lukas tuh detail tuh menceritakan itu tuh. Nah itu mungkin, mungkin silakan. sebentar saya menyela. Mungkin ini jadi bukti ya bahwasanya memang ada proses penyaliban itu benar adanya ya. Mungkin di Yohanes 19 ayat 38. Di sini Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya. Itu jadi bukti bahwasanya Yesus itu disalib. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Yohanes 19 ayat 38. Yohanes 19 ayat 38 di situ itu membuktikan bahwasanya Yesus benar-benar mati di atas kayu salib ya. Jadi benar-benar manusia yang Yohanes 19 ayat 38. Di situ Yesus dari Arimatea yang meminta kepada Pilatus. Itu fakta. Nah, ini catatan Yohanes ini. Sudah itu Yesus dari Arimatea, ya murid Yesus
tetapi sembunyi-sembunyi karena takut pada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus menuliskan permintaan itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Nah, ini kan bukti bahwa Yesus itu disalib. Nah, jadi bukan Yesus yang diserupakan ya. Bukan dia melarikan diri ke cerobong asap, tokoh yang lain itu. Itu baru juga di Markus juga itu mencatat juga. Kalau nggak salah di Markus 15 ayat 43. Markus 15 ayat 43. Ini kedua, ini mencatat tentang kematian Yesus. Markus 15 ayat 43. Ayat 43. Nah, karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Nah, di sini juga kan malah meneguhkan ya. Markus mencatat, Yohanes mencatat, bahwasanya Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ini ya, ternyata dia juga seorang anggota majelis besar ya, yang terkemuka, meminta kepada Pilatus supaya mayat Yesus itu segera diturunkan dari atas kayu salib. Nah, ini jadi bukti ya, bahwasanya iman kita kepada Yesus Kristus yang benar-benar jadi manusia dan benar-benar mati di atas kayu salib. Nah, gitu ya. Dan Pilatus menjadi tokoh apa ya? Menjadi Pilatus pada masa itu menjadi tokoh ya, yang juga menjadi saksi bahwasanya benar ada penyaliban ya. Itu penyaliban untuk Yesus Kristus itu. Sekian dari saya ya, mungkin bisa ada yang menambahi jadi pembuktian kita bahwasanya memang Yesus itu merupakan tokoh sejarah. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Ada nggak tokoh-tokoh di luar pengikut Yesus itu yang menyaksikan kematian ataupun penyaliban itu? Ada Pak, tapi Pak Edo kayaknya mau bahas dulu internal sebelum ke eksternal, sebelum ke sumber-sumber eksternal. Pak Edo pengennya sumber-sumber internal dulu dari Alkitab. Iya, itu lebih edukatif buat mereka. Jadi tidak langsung loncat gitu Pak, karena kan untuk merekonstruksi sejarah Yesus Kristus, kematian, kelahiran, kehidupannya, kematian, kebangkitannya, dan kenaikan ke surga, bagaimana merekonstruksi itu? Oke, pertama menggunakan bukti internal. Oke, itu masih bisa dianggap subjektif. Nah, itu kan subjektif, namanya juga bukti internal. Iya, sesubjektif apapun tuduhanmu, tapi kamu harus tahu dulu apa yang tertulis di dalam Alkitab, karena Alkitab suci Perjanjian Baru itu pada hakikatnya juga dokumen sejarah. Karena seringkali sejarawan sekuler ketika merekonstruksi sejarah sekuler juga, misalnya tentang kekaisaran Nero di abad kedua misalnya, itu juga sering merujuk kepada Alkitab kita sebagai bukti eksternal buat mereka eksternal. Artinya sebenarnya Alkitab kita pun layak disebut sebagai dokumen sejarah. Nah, terus mereka harus tahu dulu apa yang internal Alkitab itu katakan. Ya, misalnya tokoh Pontius Pilatus ada tidak gitu. Ya. Kenapa di kitab suci tetangga tidak dituliskan Pontius Pilatus? Jangan-jangan di kitab suci tetangga namanya berubah, bukan Pontius Pilatus, tapi Pontius Abdullah misalnya. Kan jadi repot. Nah, ini kita paparkan dulu bukti-bukti internal. Tadi Pak Reform sudah menjelaskan kematiannya ya, dalam konteks ada pihak Yahudi, bahkan majelis besar itu Yusuf Arimatea. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa bantu, kebangkitannya itu nyata tidak? Dia itu menampakkan diri hanya kepada 2 orang, sehingga Injil ini nanti diklaim hanya Injil 2 orang, Injilnya Maria gitu. Atau kebangkitannya itu juga dinyatakan kepada 12 murid. Nah, jangan-jangan itu juga masih dianggap, wah cuma 12 murid. Nah, karang-karangan muridnya Yesus aja, atau Yesus menampakkan diri kepada 70 murid misalnya.
Itu dulu, jadi bertahap. Kebangkitannya ini siapa yang menyaksikan? Teman-teman kalau bisa bantu membuka fakta di Alkitab tuh baik sekali. Dia menampakkan diri kepada siapa? Silakan, Pak. Nah, poin yang pertama itu ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, itu. Jadi kata-katanya ya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan. Jadi di sini ya para rasul, khususnya kepada ini Rasul Paulus menyaksikan, mengatakan kepada jemaat di Korintus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu, hancur. Jadi gini, kalau kita menyangkal kebangkitan Yesus, maka seluruh iman Kristen hancur. Dan kita masih hidup dalam dosa. Nah, saudara, ada beberapa kebenaran ya. Saya mengambil ada tiga kebenaran. Sebuah kejadian yang gagal, ya, atau yang terjadi secara acak. Perhatikan ya. Terjadi secara acak, atau kekalahan, atau tanda kelemahan. Nah, tapi justru itu merupakan rencana atau rancangan dan tujuan Allah untuk menebus umat manusia dari dosa. Pembuatan para nabi digenapi. Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi ini disaksikan juga gitu loh. Ya. Bagaimana orang-orang Israel juga menyalibkan dan membunuh. Gitu. Yesus itu. Oke. Lalu Kisah Para Rasul 3 ayat 28. 3 ayat 18. 3 ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi, oke? Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena dalam rancangan Allah, Mesias itu harus menderita. Bukan seperti apa yang diharapkan oleh orang Israel pada saat itu. Ya, menjadi raja sama seperti raja, tidak gitu. Mesias dalam rancangan Allah harus menderita. Kenapa? Karena dia adalah anak domba Allah. Dia harus menderita dan dia harus menebus dosa manusia. Itu. Nah, makanya saudara, ada beberapa penafsir mengatakan ketika Yesus ya di atas kayu salib, dia mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, dikatakan di sana, saudara, mengapa Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani? Yesus tidak hanya mengutip dari, kalau tidak salah itu Mazmur, tidak. Tapi memang dia merasa dia ditinggalkan sendirian oleh Bapa. Kenapa, saudara? Karena begitu Yesus hendak mengatakan sudah selesai, ya, itu dia kan sedang mengalami satu proses untuk menebus dosa manusia. Jadi dosa itu ditimpakan kepada dia, saudara. Nah, ketika dosa itu ditimpakan kepada Yesus, ya, Bapak itu meninggalkan dia. Meninggal dalam arti bukan tidak ini ya, bukan. Artinya memang itulah beban yang harus dipikul oleh Sang Firman Bapa itu, Allah itu. Makanya Yesus dalam kemanusiaannya mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Nah, ya saudara. Lalu kita lihat lagi. Ya, saya mau yang kedua.
Yang kedua, fakta tentang kematian Yesus. Ya, dan kebangkitan Yesus. Nah, selama hidup pelayanan Yesus, ya bersama dengan murid-muridnya, perhatikan ya, saudara, untuk pada pandangan juga. Yesus terus-menerus mengulangi supaya para murid dan para pendengar itu peka bahwa ia datang atau Yesus datang untuk memberikan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia. Bahwa dia akan menderita dan akan dibunuh. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Nah, Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Ini. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, itu ya. Lalu Markus 8 ayat 31. Markus 8 ayat 31. Nah, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia ini merujuk kepada dirinya sendiri, Yesus Kristus, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Oke. Nah, kembali lagi saudara, dalam Yohanes 10 ayat 18, Yesus mengulangi lagi. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya. Jadi Yesus menjelaskan kepada para muridnya bahwa Yesus sendiri akan memberikan dirinya secara sukarela. Ya. Untuk apa? Menggenapi semua yang tertulis tentang dia, tentang Yesus itu. Oke. Nah, lalu dalam, coba kita buka Matius 16. Matius 16 ayat 22 sampai 23. Tetapi Petrus ini ya, Petrus berusaha untuk menghalangi ya rancangan Allah itu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka ayat 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ya. Juga Lukas 9 ayat 44. Lukas 9 ayat 44. Dengarlah dan camkalah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yang ketiga, fakta ya tentang kematian Yesus. Nah, jadi saudara, Yesus Kristus yang disalibkan, bukan orang lain yang dibuat serupa dengan dia. Bukan. Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 4 sampai dengan 8. Yohanes 18 ayat 4 sampai dengan 8. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya, bakal ya, perhatikan ya, akulah dia. Jadi Yesus mengaku, aku dia. Bukan akulah yang diserupakan dia, tidak. Ya, akulah dia. Nah, Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.
Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Ayat 8. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Oke? Jadi ketika tentara Romawi datang, ya, dan imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menangkap Yesus, Yesus pergi kepada mereka dan mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Justru Yesus bertanya tadi, ya, siapa yang kamu cari? Itu. Yesus orang Nazaret, kata mereka. Nah, di sini saudara, Yesus ngasih tahu, akulah dia yang kamu cari itu. Nah, karena biasanya saudara kalau orang yang mau ditangkap itu kan tidak mau ngaku saudara. Tapi ini Yesus ngaku, akulah dia. Ya. Lalu saudara dikatakan ya, ini Bu Yuni masuk nih. Bu Yuni yang suka nyerocos ini. Nah, jadi Yesus menegaskan kepada mereka pada saat itu bahwa dialah Yesus Kristus, bukan seseorang yang nampak seperti dia atau yang seperti yang diserupakan dengan dia. Di sana saudara Yohanes 18 tadi, Yesus tidak menyangkal. Yesus juga tidak takut untuk mengidentifikasi dirinya. Oke. Nah, ketika Yesus di atas kayu salib, ibunya berdiri di kayu salib bersama dengan murid yang dicintainya atau yang dikasihnya, dan Maria Magdalena dan beberapa teman lainnya. Oke. Ketika saya lupa, tolong bantu saya, ketika ada mengatakan ini ibumu, ya, itu ya. Yohanes 19 ayat 26. Tapi kita baca dulu ayat 25 ya. Ayat 25, mulai ayat 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Perhatikan ya, ketika Yesus, dan mungkin kalau Yesus yang diserupakan itu, oke, ya, melihat ibunya, ada di sini katakan ketika Yesus yang real, yang asli itu, melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Ya, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Ya logikanya nyata saja saudara. Ya, tidak mungkin kalau yang diserupakan itu ngaku, ini ibuku. Ibunya tuh tahu loh, kenal. Mau diserupakan pun ibunya tahu mana anak yang asli, mana anak yang tidak asli, mana yang KW. Gitu loh. Ya. Nah, lalu kita lihat fakta di luar Alkitab. Ya, tadi kan sudah saya terangkan di dalam Alkitab ya, sekarang di luar Alkitab. Oke. Nah, ada seorang tokoh, seorang sarjana Jerman, anti-Kristen. Ya. Seorang sarjana Jerman anti-Kristen. Oke. Namanya Gerhard Luthmann. Sarjana Arab atau sarjana Jerman, Pak? Tadi saya salah dengar. Hah? Sarjana Arab atau sarjana Jerman? Sarjana Jerman. Oh, saya pikir sarjana Arab. Makasih. Ya, ini anti-Kristen loh, anti-Kristen. Ya, jadi seorang sarjana Jerman yang anti-Kristen namanya Gerhard Luthmann. Bisa dicari nanti. Itu abad berapa, Pak? Ini tidak dikasih tahu abad berapa, tapi bisa dicari nanti. Oh, yang penting bukan abad 7 ya. Oke, makasih, lanjut. Ya, dia mengatakan tentang kematian Yesus. Apa yang dikatakan dia? Kematian Kristus akibat penyaliban tidak perlu dibicarakan. Karena itu adalah suatu kepastian. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Kematian Kristus akibat penyaliban tidak perlu dibicarakan. Karena itu suatu kepastian. Oke. Yang kedua, seorang kritikus utama Kristen. Jadi dia juga sama seperti kayak Gerhard Luthmann, anti Kristen. Ya, namanya John Crowson. Nanti saya akan ketik yang namanya nanti. John Crowson. Dia berkata seperti ini. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang penyaliban Kristus oleh Pontius Pilatus. Ini cendekiawan loh. Cendekiawan dan sejarawan. Oke. Lalu kita lihat
ya, sejarawan tahun 40 sampai tahun 90 Masehi. Yang pertama, Josephus. Oke. Nah, dia merujuk pada bukunya, ya, merujuk Yesus dalam bukunya namanya Antiquities of the Jews. Yang 18, ya. Boleh ketik judulnya Antiquities of the Jews 18. Josephus, seorang sejarawan Yahudi. Apa yang dia katakan? Ada seorang bijak pada waktu itu bernama Yesus yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tetapi Pilatus menghukum dia di kayu salib. Tetapi murid-muridnya tidak meninggalkan dia. Oke? Karena dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga. Oke? Lalu sejarawan Romawi, ya, namanya Tacitus, tahun 115 Masehi, bukan abad ke-6 ya, bukan abad yang ke-7 Masehi ya. Tahun 115 Masehi. Ya. Dia mengatakan ini, dia menyebut pendiri gerakan Kristen yaitu Yesus telah dieksekusi pada masa Pontius Pilatus. Oke. Nah, jadi ya ini yang harus kita ya bagi ya saudara-saudara kita. Buka matamu, buka hatimu, terima kebenaran itu. Oke. Nah, dalam peristiwa ya penyaliban atau kematian orang yang disalibkan, itu ada prosedur Romawi yang ketat yang diterapkan untuk kematian orang yang disalibkan. Jadi tidak ada tempat untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus itu disalibkan tapi hidup setelah penyalibannya. Mustahil. Ya. Yang disalibkan itu orang yang diserupakan dengan dia. Gitu. Karena apa? Karena orang Romawi bukan kaleng-kaleng. Ya, kayak kata Leer ben kolo-kolo. Bukan, tentara Romawi enggak. Mereka punya prosedur yang ketat, gitu loh. Ketika membawa orang yang sudah diputuskan hukuman mati. Seperti itu. Sama kayak kita. Ya, ketika ada penjahat sudah ditetapkan hukuman mati dan akan dieksekusi, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Ketat itu loh prosesnya tuh. Ya. Dan tidak akan mungkin bisa orang itu bisa melarikan diri gitu loh. Nah, oke. Jadi dari saya itu aja, Mas Edo, mungkin silakan ditambahkan oleh teman-teman. Ya, jadi jangan ragu ya untuk mengatakan memang Yesus itulah yang disalibkan dan dialah juga yang dibangkitkan. Luar biasa, sudah paket komplit disikat oleh Bapak teolog kontekstual, baik bukti internal maupun bukti eksternal. Jadi Yesus itu bukan diserupakan naik ke genteng terus naik ke surga. Pertanyaannya itu gentengnya siapa yang dibobol? Silakan teman-teman Kristen yang mau menambahkan. Oh, ada Bu Yuni. Wow, selamat datang Bu Yuni. Selamat malam, lanjut nanti aku bikin repo. Lanjut kalian dulu. Oke deh, silakan yang lain. Kain kafannya masih ada nggak ya? Ya, itu inilah masih butuh pembuktian ilmiah. Oh, silakan Pak Erben. Nah, ini. Ini ya data. Bu Yuni tolong perhatikan ya, ini Pak Erben sedang ini menceritakan. Silakan, Pak. Jadi sebenarnya berita tentang Yesus tidak bangkit itu sudah ada di dalam Alkitab loh. Jadi di Alkitab sendiri dibuktikan Yesus tidak mati, tidak bangkit itu digaungkan itu tahun 30-an berita tentang Yesus tidak bangkit telah digaungkan. Adapun kelompok yang memprakarsai berita hoaks mayat Yesus dicuri adalah yang pertama itu para pemuka agama, para politikus bersepakat jahat untuk mengangkat Yesus, mengatakan Yesus tidak bangkit, melainkan dicuri murid-murid. Di sini ada kelompok Farisi, kelompok Saduki, wali negeri, dan serdadu-serdadu.
Jadi di sini ada faktor kepentingan agama, kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan juga kenyamanan diri. Jadi berita tentang Yesus ini sudah menjadi produk yang digoreng-goreng oleh orang-orang hanya untuk menyangkal. Tapi kan apa yang dilakukan mereka di sini terbantahkan semua. Karena Yesus itu benar-benar disaksikan mati dan dia menampakkan diri. Kecuali kalau Yesus ketika dia bangkit langsung naik ke langit, maka ini sukses. Tapi masalahnya Yesus masih menampakkan diri 40 hari. Nah, kemudian tahun 200 Masehi berita tentang Yesus tidak mati, tidak bangkit, digaungkan lagi kembali. Kalau tadi tahun 30 kan, tahun 30-an. Sekarang tahun 200-an Masehi. Hal itu tentu kelanjutan dari apa yang disampaikan, digaungkan pemuka agama tahun 30 Masehi. Gaungan berita tersebut dituliskan dalam kitab Gnostik, yaitu ajaran sesat yang aktif bergerak pada abad kedua sebelum Masehi, 2 Masehi itu, bukan 2 sebelum Masehi, yang tegas ditolak oleh gereja. Termasuk Toledo Yesus ya. Tubuh Yesus adalah dihapus di malam yang sama oleh seorang tukang kebun bernama Juda setelah mendengar berita murid-murid berencana untuk mencuri tubuh Yesus. Toledo Yesus adalah kumpulan dokumen abad pertengahan tanpa bentuk tetap. Baru kaum Gnostik, setiap kebangkitan orang mati dikecualikan sejak awal. Daging atau masih diatirkan untuk binasa, tidak ada kebangkitan daging, tapi hanya jiwa. Ini, jadi sudah ada ajaran ini tahun 200 Masehi. Ini, kelompok ini lagi, kelompok Gnostik akhir di Palestina. Ya, mereka menyangkali hal itu. Kemudian hal ini dilanjutkan tahun 600 apa itu, RT6 itu. Di situ dikatakan, memang Quran tidak memiliki catatan tentang Yesus yang diberitakan dalam Alkitab. Namun ada satu sosok yang memiliki miripan dengan Yesus yang disebut sebagai Nabi Isa. Tetapi jika kita membaca Quran secara seksama, kita akan menemukan data yang pro kontra tentang kematian Isa sebagai mana tertulis dalam surat An-Nisa ini 4157-158. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putri Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang orang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mana ada ragu-ragu sejak tahun 30 Masehi gereja, nggak ada ragu-ragu. Jadi ini tahun 600-an baru dibilang ragu-ragu. Kok konfirmasinya kelamaan ya? Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan Allah yang perkasa. Tetapi di sini ya, seorang Yahudi bernama Yudas, ini kebangkitan Yesus. Di rumah, ini beberapa penafsiran mereka. Ketika orang Yahudi menangkap Isa, mereka menugaskan seorang untuk menjaganya. Ini alasan-alasan mereka. Tetapi kita lihat ya, yang tertulis dalam Quran surat An-Nisa ini, dan karena seterusnya, jika dibandingkan dengan Quran surat Ali Imran 55, dengan Maryam 33, apa yang tertulis dalam An-Nisa ini bertentangan. Karena dikatakan gini, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, mutawafeka. Tapi katanya akhir ajal di sini menurut Schreier itu apa itu? Tidur. Dan mengangkut kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal yang selalu kamu perselisihkan. Jadi sampaikan sampai akhir ajalmu. Lebih jelas lagi Quran Maryam 1933, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi lahir, wafat, hidup kembali. Kronologinya kan cocok sebenarnya. Tapi kalau wafat di sini diartikan tidur, ya walau-alam lah. Dua ayat terakhir ini memiliki indikasi bahwa Isa itu mengalami kematian, kemudian dimuliakan. Jadi Kristen tidak pernah membela Yesus ya, tetapi Allah sendirilah yang menjawabnya dengan fakta, yaitu kisah para nabi perjanjian lama menubuatkan tentang kematian Yesus.
Kitab Injil Matius sampai dengan Wahyu sepakat mengakui bahwa Yesus mati dan bangkit. Yang kedua, Yesus sendiri menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari kepada para rasul dan kepada 500 orang sekaligus. Bahkan sampai saat ini, Yesus masih menampakkan diri dalam berbagai penglihatan kepada orang tertentu dengan cara tertentu. Jadi sebenarnya dari sini kita lihat fakta Alkitab, bahwa Alkitab ini kebenaran yang menjadi dasar membuktikan sejarah bahwa Yesus itu bangkit. Kita bisa lihat 1 Yohanes 1 ayat 1-4. Bahwa mereka menyaksikan berdasarkan pengalaman mereka, penglihatan mereka, pergaulan mereka, persahabatan mereka dengan Yesus. Jadi bukan dikarang. Kita lihat ya, kematian kebangkitan Yesus dapat dibuktikan melalui fakta Alkitab. Yesus 12 kali menampakkan diri setelah kebangkitan. Ini dia, jadi 12 kali kepada Maria Magdalena, perempuan lain, Petrus, 2 orang murid, 10 rasul, baru Thomas rasul yang lain, kemudian juga 7 rasul, baru semua rasul, kemudian semua rasul, baru 500 saudara sekaligus, kemudian Yakobus, dan juga kemudian Paulus. Jadi data-data ini sudah membuktikan bahwa Yesus memang mati, bangkit, dan mulia. Oke, kita lihat lagi di sini. Dikatakan ya, sebab yang sangat telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi kematian kebangkitan Yesus terbukti di dalam 1 Korintus 15:20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang yang telah meninggal. 1 Petrus 1 ayat 3, Itu terpujilah mana Allah. ayat, Ben, yang dia mati untuk menebus dosa itu di ayat mana? Ya gampang nanti. Ya, jadi kita buktikan dulu bahwa Yesus itu benar-benar mati. Ini data-datanya ya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Matius 17 ayat 22, mereka akan membunuh dia. Baru Markus 9:30, mereka akan membunuh dia. Baru dikatakan lagi, Markus 10 ayat 33-34, mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, didesa dan dibunuh. Jadi sebenarnya data-data Alkitab ini, kebangkitan Yesus ini, fakta Alkitab, banyak nubuat akan kematian Yesus dalam kitab perjanjian lama. Mana perkataan Digenapi Yesus dalam yang Yesus. mengatakan dia mati itu untuk menebus dosa kalian semua, Erben. Nanti, Tadi tenang. sudah saya jelaskan, Bu. Layar Ibu lambat. Maksudnya, Ayo, oke ya. layar pen. Ini saya hanya tunjukkan aja, saya nggak baca. Ini dia bukti-buktinya ya. Jadi Erben. nubuat tentang kematian Yesus itu dan penggenapannya ada di layar. Ini semua ada nih, data-datanya saya ketikkan. Ini Ini ya. saya nggak tanya Nurbuat, Erben. Saya Nah, ini. tanya perkataan Yesus yang dia mati untuk menghapus dosa-dosa kalian. baca Nanti. Matius 1 ayat 21 coba. Iya. Buka Matius 1 ayat 21. Oke, fakta sejarah saya nggak usah tunjukkan ya. Ini fakta sejarah ini. Udah ngomong-ngomong di tempat ngomong Bentar. Oke, bentar Bu Yuni, tenang. Ibu Yuni sayang nih. Fakta sejarahnya Bu Yuni ada. Ini Tacitus, ada Mara Serapion, kemudian ada Flavius Josephus, kemudian ada Gaius Suetonius Draculius, ya. Jadi, kapan berita hoax tentang Yesus tidak mati ini akan ada? Sampai Yesus datang kali yang kedua membinasakan para penyebar hoax. Terima kasih. Coba buka dulu Matius. Tunggu dulu Bu Yoni, diam dulu. Ini waktu saja. Buka Matius. Bahkan malaikat pun sudah ngomong gitu loh. Bahwa dialah akan menebus dosa umat manusia. Matius 1 ayat 21. Diam dulu. Buka Matius 1 ayat 21. Apa sih yang Oke, saya buka. ngomong gue? Buka dulu Matius 1 ayat 21. Bacakan, Lek. Ini malaikat loh ngomong. Nah, kita baca dulu ayat 20. Ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke. Ya. Ini perkataan siapa
ini cerita macam mana yang saya tanya itu apa? Sekarang saya tanya di kitabmu, pernah enggak Allah itu ngomong sama baginda Nabi? Di mana ayat mana? Enggak, komparasinya harus gitu loh. Coba tunjukkan sekarang dalam kitab sucimu di mana Allah itu pernah ngomong langsung sama baginda Nabi. Tunjukkan ayat berapa, surah berapa? Kalau saya kan udah bilang kami sepakat ngomong Allah itu nggak pernah ngomong langsung sama Nabi Muhammad. Oh. Seperti itu lagi kan selalu gitu. Jibril. Oh, berarti semua kata Bu Yuni semua disampaikan oleh malaikat Jibril ya. Bu Iya. Yuni, itu ada perkataan Yesus tuh. Yesus bilang ketika perjamuan terakhir, inilah darahku untuk penebusan dosa. Itu ayatnya tak tulis tuh. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. 6 ayat 28 coba buka. Bacakan aja. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sudah Bu Yuni? Dia itu ucapan siapa? Siapa yang ngomong seperti itu? Itu Yesus yang ngomong. Itu Yesus yang ngomong. Itu Yesus yang bicara. Ngomongnya gimana? Coba ngomongnya keras-keras. Ngomongnya gini. Dengar ngomongnya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Itu ngomongnya. Oh, bener nggak? Nanti dicek salah. Oh, dicek sendiri, baca sendiri Bu, baca sendiri. Bahasa aslinya baca dibocor. Kalau bener Ibu ngasih saya 2 juta. Kalau salah tak kasih 10 juta. Enak aja. Ya udah, itu PR buat saya. Nanti saya tanya orang, awas kalau salah. Pak, Ya, manusia kalau baru. salah, kepala saya. Ingat, Pak manusia kalau salah baru. kepalanya dibadai, dipenggal. Ya, Pak manusia kamu baru. tanya, cari bahasa apa saja. Pak Edi, kalau sama ibu-ibu yang suaranya ini sejernih Bu Yuni, itu biasanya orangnya itu cantik dan bahenol loh. Jadi jangan galak-galak. Itu saya screen sih. Apa nih Enggak. kamu? Enggak sih, soalnya ngeyelan, jadi supaya langsung selesai gitu loh. Jangan diulang-ulang. Dia ngulang-ulang terus. Kamu suruh baca. Matius berapa? Nanti aku tanya. Matius 26 ayat 28. 26, 28. Itu kalau nggak bener, edukasinya gulai. Ngomongnya aku nggak ditulis nih, aku lagi masak nih soalnya. Nah, Lihat makanya. kalian kok masak ya, heran. Ini masak nih lagi sekalian ngomong sama kalian. Oke, lagi satu Erben. Aku nggak mau ngomong sama Erben lah, bosan aku ngomong sama Erben. Ngomong sama si Kristolog aja deh. Mana tadi Kristolog? Teolog. Teolog. Pak Teolog udah punya istri, jangan digodain ah. Ya, mau nanya nih. Lah Erben juga udah punya istri tuh. Teolog ngomong nih. Silakan Bu, silakan. Tapi jangan ngeyel Bu ya. Aduh. Jangan ngeyel. Anda percaya nggak kalau Allah itu kuasa? Enggak. Kuasa? Dia bisa buat apa saja yang dia mau. Enggak Oh, percaya, iyalah, Allah itu maha kuasa, Bapak itu maha kuasa. Ah, Karena apa? Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Maha kuasa, Bu. iya. Yang lain diam. Nah, terus? Oke. Ketika saya bertanya kepada Anda selalu meragukan Allah itu bisa, Tuhan itu bisa menggantikan Yesus yang disalib itu. Kenapa Anda sama sekali tidak mempercayainya? Oh, enggak bisa. Enggak percaya. Eh, Kenapa? Ada Kenapa? Kenapa? Kan itu pertanyaannya kan kenapa? Saya tanya seperti itu. Kenapa Allah ini, Bu, tidak mau mempercayainya. Ayo. ya, kenapa? Gini. Analogi Ibu kan kalau memang Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tidak bisa menggantikan? Oke? Bukan Nah. oke, analogi saya seperti ada di Al-Qur'an yang dia itu diserupakan. Iya, jadi gini Bu. Diserupakan. Jadi untuk apa? Gini aja. Ngomong dulu, saya Iya. ngomong dulu baru Anda tanggapi. Saya ngomong dulu baru Nah, Anda tanggapi. silakan. Oke. Ketika saya tanya ke Anda, Allah itu Maha Kuasa, Allah bisa buat apa saja, dan saya lebih percaya dari Al-Qur'an saya yang Allah bisa menyerupakan siapa saja. Tapi ketika saya tanya seperti itu, Anda berkata tidak bisa. Oke, berarti Anda tidak mempercayai Allah itu berkuasa. Oke, tanggapi. Oke. Kalau Bapak itu ya mengutus orang lain dan menyerupakan wajahnya dengan wajah Yesus, berarti dia Allah pembohong.
Dia Allah yang tidak maha kuasa. Kenapa? Karena untuk itulah tujuan mengapa Sang Firman Allah itu diutus ke dunia menjadi manusia. Karena dia tidak sama dengan nabi-nabi yang terdahulu. Tidak sama. Tidak samanya di mana? Karena misinya jelas. Mengapa ya Bapa itu mengutus firman-Nya ke dalam dunia menjadi manusia? Satu misinya, misi keselamatan, penyelamatan. Makanya dia tunggu dulu, Bu. Makanya dia diberi gelar anak domba Allah. Nabi mana di dunia ini yang diberi gelar anak domba Allah? Siapa yang kasih gelar? Siapa yang ngasih gelar? Ya, Nggak jelas dia. aneh. Kita manusia, gitu loh. Yang lain dia. Manusia. Bapak itu sendiri memberikan gelar kepada dia, gitu loh. Siapa? Oh, dia ada anak domba Allah, gitu loh. Karena tujuannya tunggu. Karena tujuannya jelas, gitu loh. Bukan Tuhan juga. Kalau sendiri gini, ngomong. kalau Yesus itu tidak mati di atas kayu salib, ya dia tidak dibangkitkan. Tadi saya bacakan di 1 Korintus. Ya, maka gugur rontok semua iman orang Kristen itu. Nah iya itulah makanya. Nah, makanya mengapa Allah itu mengutus Bapak itu mengutus firman-Nya menjadi manusia, Bu Yuni, untuk menyelamatkan manusia. Karena kalau manusia, tidak mungkin manusia menyelamatkan manusia. Dari mana orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Di mana logikanya gitu loh? Orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Yang hanya bisa menyelamatkan manusia itu hanya Tuhan. Saya boleh nanggepin Pak Teolog? Gitu loh. Silakan. Bu Yuni, jawabannya sederhana saja. Jika Yesus Kristus tidak mati, tidak masalah, Allah tetap ada. Dan tetapi yang menjadi masalah adalah Bu Yuni harus mati untuk setiap pelanggaran dosamu. Jadi kalau tadi pagi Bu Yuni itu misalnya belanja ke pasar nyolong siapa jengkol. bilang gitu? Siapa yang mengharuskan saya mati untuk dosa saya? Saya nggak pernah kayak gitu. Jangan bikin cerita. Ini Bu, begini. Setiap pelanggaran Bu terhadap hukum Allah itu berujung kepada kematian, Bu. Siapa Ya. bilang? Ya Allah kami. Iya, itu kan Allah Anda. Anda lagi menanyakan Allah kami atau Allah Anda? Kan kita kan bicara tentang Yesus yang disalibkan. Saya kan bilang kalau saya tidak percaya bahwa Nabi Isa yang digantung itu, yang disalib itu. Tapi Tidak Anda masalah. Tidak masalah. Yesus ada yang digantung. Jadi ketika saya bertanya, bukankah Tuhan berkuasa menggantikan itu? Oh, Anda tetap juga kekeh bahwa Yesus juga yang itu, yang diserupakan. Kalau Tuhan Anda berkuasa, kenapa menurunkan hukumnya, syariatnya? Iya itu. Kenapa Tuhan Anda tidak terus kita di dunia ini untuk diuji seberapa besar ketaatan kita kepada Allah. Oh, berarti begini. Setelah itu untuk diuji, kemudian manusia harus taat semua, lulus semua atau tidak? Ya taat semua lah, namanya juga hamba. Kita nih hamba ya, namanya juga orang Ibu, hamba. oke. Ibu yakin diri ibu taat? Hah? Ibu yakin diri ibu sudah taat? Ya saya sebisa saya lah, tapi saya pun nggak yakin 100% saya taat kepada Berapa Tuhan. persen, Bu? Berapa persen? Nggak saya taatin. Ya, berapa persen? Ya nggak tahu lah. Oke, tunjukkan batang hidung manusia yang mengaku dirinya taat. Ketaatan manusia yang ngomong gue taat nih sama Tuhan gue nih 100%-nya buat apa? Kan itu namanya riya dan sombong. Riya dan sombong di kita nggak boleh seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya manusia tidak ada yang yakin. Kemudian Allah Anda yakin tidak ada manusia yang taat? Ya itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Yang nilai kan bukan kita. Oke, berarti kesimpulan kedua adalah Anda tidak tahu Allah Anda yakin umatnya taat. Lalu kenapa Allah Anda itu memberikan aturan kalau dia tidak yakin aturan itu akan ditaati?
Ya, dia bikin manusia untuk taat sama dia, itu terserah manusia mau taat atau enggak, itu kan dikasih free will, hidup dia bebas, kamu mau taat atau enggak perintah aku. Ya masalahnya tidak ada manusia yang yakin dirinya taat. Sekarang masalahnya, kalau saya bilang saya yakin taat, punya nggak boleh seperti itu namanya sombong, itu antara saya dengan Tuhan saya, nggak boleh dikasih tahu. Ya oke lah, sekarang demi pencerahan, tidak sombong, tetapi apakah ada manusia yang taat? Saya tidak bilang ibu yakin. Oke, seandainya saya bilang berkata ada alim ulama kami yang taat, ada habib-habib kami yang taat, nanti kan saya pun nggak bisa buktikan itu seperti itu ke Anda. Oke, Kan? berarti tidak terbukti ya? Sekarang masalahnya bukti seperti itu abstrak, yang gaib-gaib yang Anda minta. Loh manusia itu makhluk gaib atau makhluk nyata? Manusia makhluk nyata, tapi ketakwaan itu iman kita nggak tahu. Oke, berarti kan kesimpulannya apa? Kok muter-muter orang mau dari Jakarta ke Bogor kok lewat Papua? Ya sebab Anda itu suruh saya mengatakan mana ada manusia yang taat. Ya saya nggak bisa membuktikan, oh si Anu itu taat, si Inu itu taat. Oke, berarti kalau tidak bisa dibuktikan, semuanya ragu-ragu. Lalu bagaimana? Gini Bu, lalu bagaimana hukum itu berkualitas jika hukum itu tidak bisa ditaati? Rata 100%. Ya disitulah. Apa? Karena kita mau hukum kita ya, kalau kita mau bisa taat ya taat. Kita suruh ngaji, kita suruh sholat, kita yang wajib. Ibu sudah ngaji, ibu ngaji 100%, sholat 100% enggak? Anda minta ini kenapa 100%? Saya nggak bisa ngomong 100%. Anda berarti ibu tidak gini. Yang bagaimana? Masalahnya kata ibu tadi, Allah Anda itu menurunkan hukum, kok Anda kurang ajar sekali. Hukum ada 10 aturan kok Anda tidak lakukan, itu namanya kutu kupret, kurang ajar. Ya kurang ajarnya di mana? Anda tidak melakukan semua hukum Allah. Ya hukumnya kita kerjakan, namanya juga manusia diberi ada ada yang namanya nafsu, ada yang namanya akal. Loh iya, kalau gini Bu, saya seorang guru mengatakan orang semua muslim itu harus 100% taat kepada Allah, ya kita juga nggak bisa. Logikanya begini, saya Bu, gini Bu, selalu mengatakan di sana dosa kalian sudah ditebus sama yang ya, ada oke, saya jelaskan. Sabar ya. Saya bertanya juga seperti Anda kepada Anda yang berdosa itu mana? Kalian juga jawab kemana? Sayang, ya oke, jawab gini. Bu, ya oke, diam dulu ya, minum kopinya dulu. Jadi gini, hanya polisi gila yang membuat peraturan untuk dilanggar. Kalau ada anggota DPR membuat peraturan, tolong langgar. Misalnya begini, Ibu Yuni dengan suami Bu Yuni, misalnya namanya Pak Yono. Yun, istriku, iya Pak, kita punya anak yuk, ayo. Oke, lalu ibu hamil. Terus, Mah, ya Pak, nanti kalau kita punya anak, kita bikin aturan di rumah ya. Oke Pak, bagus. Oke, tapi kita siapkan penjara juga, karena saya yakin anak saya melanggar. Oh, dasar papa geblek. Nah, jadi hanya papa geblek saja yang membuat peraturan untuk dilanggar. Setiap orang tua ingin peraturan itu dilakukan sepenuhnya, betul? Betul. Lalu pertanyaannya, kenapa ada anak yang kurang ajar, tidak mau melakukan semua peraturan orang tuanya? Ya, untuk itulah Allah menunjukkan kepada manusia, hai manusia, Allah kami ya Bu ya, semua orang sudah berdosa, tetapi karena kasihku yang begitu besar, akan ada manusia yang membuktikan bahwa ketaatan itu bisa 100%, yaitu manusia Yesus Kristus. Itulah inti dari juru selamat kami, Yesus Kristus, membuktikan bahwa dia bisa taat pada seluruh ujian. Kami umatnya diminta untuk mengikutinya. Jadi jelas Bu ya, Tuhan kami memberikan hukum itu untuk dilakukan sepenuhnya, karena kalau tidak belum. Sudah sayangku, silahkan yang lain.
Oh, nah, belum, saya tanggapi dulu. Curang. Sudah, Wong. Tadi nggak bisa jawab kok. Anda nggak bisa jawab. Dulu, saya Saya tanggapi. bisa jawab. Enggak, nanti dulu dengar. Nih, Nggak bisa. Sudah skakmat. Sudah skakmati. Saya tanya ke Anda, apakah selama ada di itu lampu merah itu terpajang di sana, nggak ada orang yang melanggar lampu merah? Ya makanya tadi saya analogikan dengan papa goblok dengan ibu waras. Papa goblok akan bilang ke istrinya, Mah, kalau kita punya anak, nanti kita siapkan aturannya, siapkan penjaranya. Bukan langsung dikasih penjara, itu bapak gobloknya juga pun tahu kalau anaknya itu satu ketika dia akan melakukan nakal. Dia jadinya dikasih peraturan, enak jangan keluar, nah kalau dia keluar terus dia digaplok. Itu Ya berarti makanya kita ini anak-anak yang goblok. penjara nggak bisa keluar. Itu namanya bapak betul-betul goblok namanya. Nah iya, makanya kita jangan jadi anak goblok. Kalau ditanya, nak kamu taat nggak? Tidak taat, tidak yakin. Nah, perasaan tadi ada yang ngomong kayak gitu deh, tidak yakin. Itu ciri-ciri anak yang bodoh. Kalau kami anak-anak yang pintar, karena kami sudah punya teladan, yaitu Mana kalian dibilang anak-anak pinter? Hah? Kalian udah merasakan bisa apa? Karena kami punya teladan yang pintar. Goblok itu lakukan. Ada juga kalian melanggar juga peraturan bapak goblok itu. Kok jadi bawa-bawa kami sih? Tadi Anda yang tidak yakin, kalau kami yakin. Coba sekarang orang Kristen di sini, yakin tidak kita ini anak-anak pintar? Jawab. Yakin, tapi apakah anak Yakin. itu nggak pernah melakukan kesalahan? Bohong. Bu, baca di 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya lupa ya, 1 Yohanes 3 ayat 19 ya. Saya akan tunjukkan kepada Ibu. Kalau Anda merasa yakin Anda itu pintar dan nggak pernah melakukan kesalahan, kalau itu Anda itu pembohong. Enggak dong, kan ada penjamin kami, pembela kami, imam kami.